Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahma dengan NIM E97219096 dari kelas F3. Di sini saya akan membahas materi mengenai Tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah merupakan salah satu tarekat muktabaroh dari 41 tarekat lainnya yang ada di dunia Islam. Berikut histori mengenai Tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah didirikan oleh Imam Alawi bin Ubaidillah bin Isa bin Ahmad Al-Muhajir, yaitu seorang tokoh sufi terkemuka asal Hadramaut pada abad ke-17 Masehi yang silsilahnya sambung sampai Rasulullah. Secara umum, Tarekat Alawiyah dikaitkan dengan kaum Alawiyyin yang dikenal sebagai Sa'ada atau kaum Syayid keturunan Nabi Muhammad SAW yang merupakan lapisan paling atas dalam strata masyarakat Hadrami. Karena itu, pada masa-masa awal tarekat ini didirikan, pengikut Tarikoh Alawiyah kebanyakan dari kaum Sayyid atau kaum Hadrami atau kaum Ba'alawi, dan setelah itu diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat muslim lain dari non-Hadram. Nah, Tarekat Alawiyah juga boleh dikatakan memiliki kekhasan tersendiri dalam pengamalan wirid dan zikir bagi para pengikutnya, yakni tidak adanya keharusan bagi para murid untuk terlebih dahulu dibai'ah atau ditalqin atau mendapatkan khirqah jika ingin mengamalkan tarikah ini. Dengan kata lain, ajaran Tarekat Alawiyah boleh diikuti oleh siapa saja tanpa harus berguru, sekalipun kepada mursyidnya. Ajaran zikir dan wirid Tarekat Alawiyah termasuk cukup ringan karena tarekat ini hanya menekankan segi-segi amalia dan akhlak atau tasawuf amali dan akhlaki. Sementara dalam tarekat lain biasanya cenderung melibatkan riyadho-riyadho secara fisik dan kesuhutan ketat. Tarekat Alawiyah berkembang dengan menjadi 3 periode penting. Yang pertama yaitu abad ke-3 hingga abad ke-7 Hijriah, yaitu abad ke-9 sampai 13 Masehi. Diliputi oleh beberapa pemimpin besar serta memiliki peran yang besar dalam pembentukan tradisi keagamaan dan sosial kaum Alawiyah, Imam Ahmad Al-Muhajir, lalu putra keduanya Ubaidillah dan Ahmad Al-Muhajir dan cucunya Alawi bin Ubaidillah merupakan seorang tokoh utama tersebut. Kemudian disusul pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Hijriah, yakni pada abad ke-9 sampai 13 Masehi. Pada abad ini memasuki tahap pengembangan dan konsolidasi. Tarekat ini merupakan neosufisme dan menitik penekanan kuat pada aspek akhlak dan amal, bukan pada aspek teoritis filosofis tasawuf. Dan yang terakhir, abad ke-11 hingga ke-14 Hijriah, abad ke-17 sampai 20 Masehi. Pada periode ini, masa migrasi orang-orang Hadramaut ke India dan Asia Tenggara. Kemudian dilanjut dengan masuknya Tarekat Alawiyah ke Nusantara. Arab Hadrami yang masuk ke dalam Nusantara yang terbagi dalam 2 periode. Pertama yakni antara abad ke-13, 14 dan juga 15 Masehi. Masyarakat Arab Hadrami yang menyebarkan Islam di penjuru Nusantara merupakan kaum Sayyid, yaitu disebut Alawiyyin, masih dalam keturunan Rasulullah, serta para wali di Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kemudian yang kedua ada imigrasi para kaum Arab Hadrami pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Saat periode ini,
lebih terdorong oleh faktor ekonomi dan juga politik. Terlebih lagi jika disangkut pautkan pada beberapa kebijakan kolonial saat masa itu. Selain memperjuangkan penyebaran Islam, juga mencari domisili baru. Kemudian masuknya tarekat Alawiyah di Indonesia. Masuknya tarekat Alawiyah di Indonesia lambat laun melalui jalur perdagangan. Leluhur Alawi memasuki Indonesia untuk menyebarkan kebenaran ilmu tauhid disambi dengan berdagang. Di Indonesia, pengikut tarekat Alawiyah sangat besar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tarekat ini adalah respon penerimaan masyarakat yang cenderung mudah diterima karena ajaran yang bercorak sunni dan beraliran tasawuf Ghazali yang lazim digolongkan dalam tasawuf ahlaki. Selain itu, beberapa ajaran dalam tarekat ini dinilai cocok dengan masyarakat kontemporer. Dan yang terakhir ada ajaran dan ritual. Salah satu bentuk ajaran dan ritual tarekat Alawiyah yang ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, yang disebarkan oleh Kiai Haji Bahit AM melalui majelis taklim yang mana beliau memimpin pelaksanaan pengajian pada setiap malam Selasa dan sore Kamis. Diawali dengan pembacaan surah Yasin dan bacaan-bacaan amalan tarekat Alawiyah itu sendiri yang dikenal dengan wirid al-haddad dan wirid yang disusun oleh Al-Habib Zain Al-Abidin Ahmad dalam praktek kesehariannya, khususnya saat pengajian, para jamaah harus berpakaian serba putih. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai tarekat Alawiyah. Semoga pembahasan dari saya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.